Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Septiani. Saya mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam semester 6 karyawan Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian tindakan kelas, di sini saya akan mempresentasikan materi keempat, yaitu tentang format laporan PTK. Nah, bagaimana sih format laporan PTK itu? Untuk itu langsung saja kita simak videonya. Dengan adanya materi format laporan PTK, diharapkan teman-teman mampu untuk membuat laporan PTK. Nah, dalam format PTK ada 4 bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu penjelasan umum, yang kedua yaitu laporan dari bab 1 sampai dengan bab 3, yang ketiga laporan bab 4, dan yang terakhir yaitu laporan bab 5. Untuk bahasan yang pertama yaitu tentang penjelasan umum. Nah, format laporan PTK, PTS, atau PTSW semuanya itu sama. Semua laporannya terdiri dari 5 bab. Nah, yang pertama bab 1 yaitu tentang pendahuluan. Yang kedua yaitu kajian pustaka. Bab ketiga yaitu tentang metodologi penelitian. Yang keempat, laporan atau hasil penelitian. Dan yang terakhir bab 5 yaitu tentang kesimpulan dan saran. Adapun penjelasannya yaitu bab 1 merupakan bagian dari awal laporan. Namanya yaitu pendahuluan. Kemudian pada bab 2 adalah hasil kajian teori yang mendukung terlaksananya penelitian. Disebut kajian pustaka. Disebut kajian pustaka, bukan kajian teori, karena yang termuat dalam bab ini bukan hanya materi yang diambil dari buku-buku teori, melainkan dapat berasal dari media massa, internet, dan lain-lain. Selanjutnya untuk bab 3 adalah metodologi penelitian atau metode penelitian saja. Sementara itu, pada bab 4 berisi hasil penelitian, memuas segala hal yang didapat oleh peneliti, yaitu sajian data, analisis data, pembahasan, dan ringkasan hasil. Selanjutnya pada bab terakhir yaitu bab 5 yang berisi kumpulan simpulan yang diperoleh dari rangkaian fokus setiap jawaban dari rumusan masalah. Selain simpulan tersebut, dalam bab 5 juga dicantumkan saran-saran yang relevan dan terkait langsung dari setiap simpulan. Untuk selanjutnya yaitu komposisi dan proporsi laporan penelitian. Nah, teman-teman, di samping saya sudah ada gambar. Gambar itu merupakan ilustrasi tentang laporan penelitian pada umumnya, dan juga ilustrasi tentang laporan penelitian tindakan, atau biasanya kami menyebut dengan komposisi dan proporsi laporan penelitian. Sebetulnya laporan penelitian bukan persis seperti itu, melainkan itu hanya kemiripannya saja. Nah, secara umum laporan penelitian itu dapat digambarkan sebagai sosok manusia. Hal yang penting ini adalah patokan untuk kita bisa mengingatnya. Nah, bahwa sepasang mata dan sepasang kaki menunjukkan dua hal yang simetri. Bahwa hal yang digambarkan dengan mata dan kaki itu koheren isinya atau simetri, tetapi dalam sisi yang berbeda. Nah, kemudian isi laporan dari bab 1 sampai dengan bab 5 sama dengan sosok manusia dari atas sampai ke bawah. Nah, teman-teman bisa perhatikan dengan seksama ya. Itu adalah ilustrasi tentang laporan penelitian. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang laporan untuk bab 1 sampai dengan bab 3. Nah, latar belakang masalah dalam laporan penelitian memang ditulis paling dulu. Peneliti yang akan melakukan penelitian tentu didorong oleh sesuatu yang mengganggu ketenangan hatinya. Permasalahan dalam penelitian dibahas dalam bab 1, yaitu di latar belakang masalah.
Dalam gambar sosok manusia pada gambar 1.2, yaitu latar belakang masalah digambarkan sebagai sosok dahi. Nah, teman-teman bisa melihat ya di sebelah kanan itu terdapat dahi nomor 1. Nah, itu adalah digambarkan sebagai latar belakang masalah. Kemudian nomor 2, dalam gambar adalah mata kiri, yaitu rumusan masalah. Misalnya, dalam penelitian tersebut ada 4 hal yang dipertanyakan, seperti pada bab yang sudah lalu. Maka keempat permasalahan penelitian itu menyangkut, misalnya 1. Keaktifan siswa, 2. Motivasi siswa, yang ketiga suasana kelas, dan yang terakhir yaitu hasilnya seperti apa. Nah, dalam rumusan masalah tadi digambarkan dalam A, B, C, dan D. Kemudian teman-teman bisa melihat yaitu pada mata sebelah kanan nomor 3 adalah tujuan penelitian. Dalam tujuan penelitian disebut juga ada tanda A, B, C, dan D. Seperti yang tertera pada gambar nomor 2, yaitu rumusan masalah. Nah, apa sih arti dari gambar tersebut? Nah, coba teman-teman perhatikan lagi sosok manusia pada gambar 1.2. Jika gambar nomor 2 adalah mata kiri, maka mata kanan adalah gambar nomor 3. Itu harus simetri karena kita tidak mungkin menghendaki mata juling. Nah, jadi kedua mata tersebut harus simetri. Apa itu artinya? Artinya dalam penelitian, tujuan penelitian tidak boleh menyimpang dari rumusan masalah. Nah, kemudian teman-teman perhatikan untuk nomor 4, gambar hidung. Nah, nomor 4 menggambarkan manfaat penelitian. Ingat ya, bagi kita semua, hidung adalah alat pernapasan, yaitu tempat kita menggantungkan hidung. Kemudian, yang ada di bawah hidung sampai dengan dagu adalah apa yang dijelaskan dalam bab 2. Nah, di gambar tidak dijelaskan atau tidak ada penjelasan tentang bab 2 ya, teman-teman. Jadi saya di sini hanya menyebutkannya saja. Di bagian bawah hidung sampai dengan dagu ya, itu adalah penjelasan tentang bab 2, yaitu kajian pustaka. Nah, apa yang dijelaskan dalam bab 2 memang harus banyak karena fungsinya mendukung penelitian seluruhnya. Selanjutnya, yang kelima yaitu leher sosok manusia, menggambarkan bab 3, yaitu penjelasan mengenai metode penelitian atau pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk penelitiannya. Untuk selanjutnya yaitu laporan untuk bab 4. Nah, laporan bab 4 dalam gambar sosok manusia merupakan bagian terbesar apabila dibandingkan dengan bagian-bagian yang lain. Bab 4 yang berjudul laporan penelitian adalah milik peneliti sepenuhnya, yaitu hasil yang diperoleh dari kegiatan penelitiannya. Nah, biasanya orang yang membaca laporan penelitian ingin tahu apa saja sih laporan yang diperoleh peneliti dari pekerjaan penelitiannya. Coba teman-teman perhatikan kembali sosok tubuh pada gambar 1.2. Nah, badan dan perutnya yang besar terbagi menjadi A, B, dan C, dan D. Tanda-tanda tersebut menunjukkan bahwa itulah yang disebut lahan untuk menjelaskan hasil yang diperoleh peneliti. Kemudian, setiap lahan harus menggambarkan apa yang diperoleh peneliti dengan jelas. Seandainya saja lahan tersebut dipetak-petak, maka petakannya ada 4, yaitu A1, A2, A3, dan A4. Kemudian, petakan A1 adalah sajian data mentah tentang A, karena data yang diperoleh akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Yang dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah A. Petakan A2 adalah analisis data tentang rumusan masalah yang A. Kemudian, petakan A3 adalah pembahasan tentang rumusan masalah A.
Dan yang terakhir A4 adalah petakan tentang kesimpulan singkat tentang rumusan masalah A. Jadi bisa saya simpulkan, di lahan yang A terdapat 4 petakan, yaitu A1, A2, A3, dan A4. Di petakan A1 itu membahas tentang rumusan masalah, A2 membahas tentang analisis data, A3 itu tentang pembahasan dari rumusan masalah, dan A4 adalah kesimpulan tentang rumusan masalah. Nah, seperti itu. Nah, demikian juga tentang huruf B, C, dan D, yang tidak lain menggambarkan data penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang disebutkan dalam mata kiri, yaitu gambaran tentang rumusan masalah. Lahan B juga sama, terdiri dari 4 petakan, yaitu B1, B2, B3, dan B4. Keempat petakan tersebut berisikan 4 hal yang terkait dengan rumusan masalah B. Sama dengan 4 petak yang disebut dalam lahan pertama, yaitu lahan A. Petakan B1 adalah sajian data tentang rumusan masalah B. Petakan B2 berisi analisis data tentang rumusan masalah B. Petakan B3 berisi pembahasan tentang rumusan masalah B, dan petakan B4 berisi kesimpulan data tentang rumusan masalah. Kemudian, lahan C juga terdiri dari 4 petakan yang menyajikan hal-hal yang sama dengan lahan A dan B. Singkatnya, keempat petakan tersebut berisi 4 hal yang terkait dengan rumusan masalah C. Petakan C1 adalah sajian data tentang rumusan masalah C. Petakan C2 berisi tentang analisis data dari rumusan masalah C. Kemudian petakan C3 berisi pembahasan tentang rumusan masalah C. Dan petakan C4 berisi tentang kesimpulan singkat tentang rumusan masalah C. Yang terakhir, kita membahas tentang lahan D. Lahan D juga sama, terdiri dari 4 petakan, yaitu menyajikan hal-hal yang sama dengan lahan A, B, dan C. Tetapi mengenai rumusan masalah D. Singkatnya, keempat lahan tersebut berisikan 4 petakan yang terkait dengan rumusan masalah D. Petakan D1 adalah sajian data tentang rumusan masalah D. Petakan D2 berisi analisis data tentang rumusan masalah D. Petakan D3 berisi pembahasan tentang rumusan masalah D. Dan petakan D4 berisi kesimpulan singkat tentang rumusan masalah D. Dan pembahasan yang terakhir yaitu tentang laporan untuk bab 5. Bagian ini adalah bagian yang terakhir dari laporan penelitian tindakan. Dalam sosok manusia, bagian ini berupa kaki kanan dan kaki kiri, yaitu bab 5. Kaki kanan ditandai oleh 4 huruf, yaitu A, B, C, dan D. Sesuai dengan keempat rumusan masalah tadi yang sudah saya jelaskan di awal pembahasan. Karena simpulan adalah jawaban dari pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah. Nah, apabila rumusan masalah ditulis dalam kalimat tanya, maka bab 5 itulah jawabannya. Setiap nomor dari kesimpulan pasti menjawab nomor-nomor yang ada di rumusan masalah. Kemudian, dalam proses penilaian laporan penelitian, penilai selalu menghubungkan bab 5 ini dengan rumusan masalah. Ketika penilai membaca rumusan masalah di bab 3, biasanya penilai langsung membuka bab 5. Apakah di bab 5 tersebut ada jawabannya atau tidak? Nah, ketika jawaban di bab 3 tidak ada di bab 5, maka jelas penelitiannya itu tidak benar. Nah, gambar sosok manusia pada gambar 1.2 atau di sebelah kanan saya sekadar untuk mengingatkan peneliti mengenai laporan penelitian bahwa setiap nomor dalam simpulan harus merupakan jawaban dari setiap nomor dalam rumusan masalah. Jika tadi kaki yang sebelah kanan itu adalah kesimpulan, nah bagaimanakah dengan kaki kiri? Nah, kaki
kaki kiri merupakan gambaran tentang saran. Untuk itu, antara kaki kanan dengan kaki kiri harus simetri. Karena setiap nomor dalam saran yang ada dalam laporan penelitian harus simetri dengan simpulan yang ada di kaki kanan. Kalau kesimpulannya berisi tentang keaktifan siswa, sarannya juga harus tentang keaktifan siswa tersebut. Jika keaktifannya sudah baik, peneliti tinggal menyarankan bahwa cara yang dilakukan sudah baik, sehingga saran itu berisi kalimat untuk melanjutkan. Dan sebaliknya, jika keaktifannya belum baik, kini peneliti harus menyampaikan saran dari pemikirannya, bagaimana harus meningkatkan keaktifan. Kemudian, banyak sekali kesalahan peneliti menuliskan saran mencapai keinginannya. Misalnya saja, banyak guru yang belum dapat melaksanakan PTK. Saran yang ditulis ada agar para guru banyak diberi penataran atau biptek agar dapat membuat PTK atau penelitian tindakan kelas. Jelas saran yang seperti itu salah besar, karena tidak sesuai dengan apa yang ditulis dalam kesimpulan. Baik teman-teman, dari pemaparan materi yang telah saya jelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penjelasan umumnya itu laporan PTK terdiri dari 5 bab. Nah, bab yang pertama yaitu pendahuluan, bab yang kedua yaitu ada kajian pustaka, bab yang ketiga metodologi penelitian, bab keempat yaitu laporan atau hasil penelitian, dan yang bab terakhir yaitu bab 5 berisi tentang kesimpulan dan saran. Kemudian, secara umum laporan penelitian dapat diilustrasikan sebagai sosok manusia. Gunanya untuk menjadi patokan para peneliti mengingat dari isi laporan tersebut. Nah, isi laporan dari bab 1 sampai dengan bab 5 sama dengan sosok manusia dari atas sampai ke bawah. Dimulai dari yang paling atas, yaitu dahi. Nah, dahi itu merupakan gambar nomor 1 dan diilustrasikan sebagai latar belakang masalah. Kemudian, mata kiri merupakan gambar nomor 2 dan diilustrasikan sebagai rumusan masalah. Kemudian, mata kanan merupakan gambar nomor 3 diilustrasikan sebagai tujuan masalah. Nah, tujuan masalah tidak boleh menyimpang dari rumusan masalah. Keduanya harus simetri. Nah, selanjutnya yaitu gambar hidung. Nah, hidung merupakan gambar nomor 4 dan diilustrasikan sebagai manfaat dari penelitian. Nah, kemudian dari bawah hidung sampai dagu itu merupakan ilustrasi dari bab 2 yaitu tentang kajian pustaka. Nah, kemudian gambar nomor 5 yaitu leher. Nah, leher itu diilustrasikan sebagai metode atau pendekatan yang digunakan peneliti. Untuk selanjutnya yaitu gambar badan dan perut. Nah, itu merupakan ilustrasi dari laporan bab 4. Nah, di dalam perut itu terbagi menjadi A, B, C, dan D. Nah, diilustrasikan sebagai lahan. Nah, dari lahan A, B, C, dan D itu dibagi lagi menjadi petakan-petakan. Nah, misalkan dari lahan A itu dibagi menjadi 4 petakan yaitu A1, A2, A3, dan A4. Nah, petakan dari A1 itu merupakan sajian data mentah dari rumusan masalah. Petakan A2 itu adalah analisis data tentang rumusan masalah. Petakan A3 itu merupakan pembahasan tentang rumusan masalah. Dan petakan A4 adalah petakan tentang kesimpulan rumusan masalah. Nah, begitu juga dengan lahan B, C, dan D itu sama seperti lahan A, dibagi menjadi 4 petakan. Untuk yang terakhir yaitu gambar kaki. Nah, kaki itu merupakan ilustrasi dari laporan bab 5. Kaki kanan merupakan kesimpulan dan kaki kiri itu merupakan saran. Baik teman-teman, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya tentang format laporan PTK. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan.
kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.